Sebagai wilayah kepulauan, ikan seolah menjadi menu favorit sebagai sumber asupan protein sehari-hari bagi masyarakat di Pulau Bangka. Selain sebagai bahan utama masakan, ikan juga sering dijadikan bahan pelengkap beragam olahan makanan di sini. Perjalananku di Pulau Bangka kali ini akan membuat salah satu olahan makanan yang dikenal akan sensasi rasa cita rasa kuah kaldu ikannya, yaitu lakso atau juga biasa disebut laksa. Namun sebelumnya, aku membantu Ibu Yani mempersiapkan daging ikan tenggiri sebagai salah satu bahan dasar dari olahan makanan tradisional khas Bangka ini. Bu, ini Bu ikannya udah siap Bu? Iya udah, ini tolong digiling ya berasnya. Oh ya Bu. Dalam proses pembuatan lakso di rumah produksi milik Ibu Yani ini masih dilakukan secara tradisional. Lakso sebenarnya merupakan olahan makanan hasil perpaduan atau akulturasi antara budaya Cina dan Melayu yang menggunakan tepung beras sebagai bahan utama adonannya. Sebagai tahap awal, beras dibuat menjadi tepung terlebih dahulu dengan dihaluskan atau digiling dengan alat tradisional yang terbuat dari batu atau masyarakat di sini biasa menyebutnya usar. Dalam pembuatan tepung beras dengan teknik manual ini, sedikit berbeda dengan proses pembuatan tepung beras dengan alat giling biasa atau alat slab, karena beras harus direndam terlebih dahulu sekitar sehari semalam agar didapat tekstur adonan yang lembut. Sementara aku menyiapkan bahan utama lakso tepung beras, Ibu Yani dan Ibu Nur menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti ikan tenggiri yang sudah aku bersihkan tadi, serta beragam rempah sebagai bahan utama dari olahan makanan yang biasa disajikan dengan kuah kentalnya ini. Meski identik dengan cita rasa Melayu dan Cina, namun lakso konon berasal dari bahasa Sanskerta kuno atau India, yaitu laksa yang berarti banyak. Ini karena olahan yang dikenal akan cita rasanya yang gurih ini menggunakan beragam jenis rempah seperti kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, dan serai sebagai bahan dasar bumbu masakannya. Semua rempah ini kemudian ditumbuk bersama hingga halus. Layaknya cita rasa masakan Melayu lainnya yang tak bisa terlepas dari santan. Tak lupa, air sari hasil perasan dari parutan kelapa ini juga menjadi salah satu komposisi bumbu penting dalam lakso sebagai campuran bahan dasar bumbu. Ikan tenggiri yang telah direbus tadi, setelah matang dan tekstur daging ikan empuk, kemudian diangkat untuk dicampur dan diproses dengan bahan bumbu lainnya. Begitu juga dengan adonan tepung beras. Setelah teksturnya halus, adonan beras yang masih cair langsung dimasak di dalam kuali dengan api sedang. Proses pemasakan ini fungsinya supaya adonan matang serta berkurang kadar airnya. Adonan harus terus diaduk agar tidak gosong atau hangus dan berkurang kadar airnya, hingga adonan berubah menjadi seperti layaknya bubur. Selagi diaduk-aduk hingga kering, tak lupa ditambahkan sedikit garam ke dalam adonan agar adonan beras terasa lebih gurih. Setelah menjadi bubur, selanjutnya adonan beras dipadatkan dan ditambahkan dengan campuran tepung tapioka dan air sedikit demi sedikit. Proses ini fungsinya agar tekstur adonan menjadi lebih kenyal serta tidak hancur saat dimasak bersama bumbu kuah nanti. Tahap selanjutnya adalah proses pencetakan. Adonan beras yang sudah kalis dan bercampur dengan tepung tapioka selanjutnya dibentuk dengan cara ditekan dalam cetakan dari kayu dan langsung direbus dengan air mendidih agar adonan matang dan mengembang. Proses perebusan adonan mie lakso cukuplah singkat, hanya sekitar 5 menit. Setelah matang, mie lakso selanjutnya langsung didinginkan dengan air masak dan ditiriskan. Proses pendinginan dengan air ini
berfungsi agar adonan mie tidak lengket dan terpisah satu sama lain. Lakso atau laksa sendiri sebenarnya merupakan olahan makanan yang dikenal memiliki tampilan layaknya olahan mie atau spaghetti dengan bumbu kuah kaldu ikan. Sementara aku membuat lakso, Ibu Yani menghaluskan ikan tenggiri untuk dicampurkan dan dimasak dengan bumbu rempah lainnya sebagai kuah. Hampir setiap hari, rumah produksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang ini mengolah sekitar 5 kg tepung beras untuk dibuat menjadi mie lakso. Mie lakso buatannya biasanya disajikan dengan cetakan alami dari daun mangkok dan dijual dengan harga sekitar Rp2.000 tiap porsinya. Dari beragam jenis olahan makanan, bumbu selalu menjadi kunci utama agar memiliki cita rasa yang menggugah selera saat disantapnya. Bumbu rempah yang sudah dihaluskan, kemudian ditumis dengan sedikit minyak dan dimasak hingga matang. Jika bumbu tumis sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, selanjutnya santan bisa ditambahkan. Setelah santan mendidih, sebagai tahap akhir dan kunci utama dari cita rasa kuah lakso, daging ikan tenggiri yang telah dihaluskan tadi pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga semua bumbu tercampur merata serta berubah layaknya kaldu kuning. Menikmati olahan mie berbahan dasar tepung beras ini seolah menjadi sajian lezat yang juga lengkap akan gizi. Beras yang kaya akan karbohidrat serta sumber kalori yang bisa menjadi pengganti nasi, berpadu dengan kuah segar yang terdiri dari pencampuran bumbu rempah serta ikan tenggiri yang kaya akan omega 3, cukup baik untuk dikonsumsi guna menjaga kestabilan kolesterol di dalam tubuh dan menutrisi serta menyehatkan otak. Kehidupan suatu masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan tempat tinggalnya, tak terkecuali dalam pola konsumsi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kali ini, aku membantu Pak Samsuri untuk berburu burung ruak-ruak tak jauh dari tempat tinggalnya. Bagi masyarakat di seputaran Desa Bluniju, keberadaan rimbunan vegetasi semak belukar atau alang-alang yang sedikit berair di wilayahnya menjadi sarang bagi burung ruak-ruak. Burung yang termasuk dalam burung air ini biasa ditangkap oleh warga setempat dengan cara memasang jebakan atau jerat perangkap tradisional yang biasa disebut peluntang di seputaran jalur tempat dia mencari makan atau jalur di dekat sarangnya. Sistem kerja peluntang cukuplah sederhana, yaitu hanya memanfaatkan tali jerat dan 2 batang kayu yang disusun di antara jalur perlintasan burung ruak. Bang, saya ngecek yang kemarin sore dipasang ya Bang ya? Oh ya Dul, silakan. Burung yang juga dikenal di daerah lain dengan sebutan kareopadi ini biasa ditemukan di rerumputan rawa, sawah, hutan bakau, atau di daerah lahan basah dan berair untuk mencari makanan. Kakinya yang panjang dan ramping menjadikan burung ini cukup lincah, sehingga teknik jerat menjadi salah satu teknik tradisional yang cukup efisien dan efektif. Biasanya, warga setempat mengolah daging dari burung ruak-ruak menjadi salah satu bahan utama dalam masakan lempah yang merupakan salah satu resep masakan tradisional Pulau Bangka. Sebelum diolah menjadi masakan, burung ruak-ruak yang sudah disembelih dibersihkan terlebih dahulu bulunya serta dibuang bagian organ dalamnya atau jeroannya.
Meski burung ini memiliki daging yang kecil, namun dikenal memiliki cita rasa daging yang gurih dan sedap bila dimasak lempah. Tak heran bila burung ini selalu menjadi favorit sebagai sumber protein bahan makanan bagi warga setempat. Bagi masyarakat Bangka, lempah sebenarnya merupakan sebutan untuk olahan masakan tradisional yang menggunakan kuah, seperti layaknya penyebutan olahan masakan sayur bagi masyarakat Jawa. Beragam rempah seperti lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, serta cabai ditumbuk bersama. Tak lupa, terasi atau masyarakat di sini menyebutnya belacan sebagai salah satu bahan kunci dalam bumbu pun ditambahkan dan kemudian ditumbuk bersama bumbu rempah-rempah halus sampai semua bahan tercampur merata. Bagi masyarakat Bangka, masakan lempah dengan bahan utama burung ruak memang paling sedap bila dipadu-padankan dengan tunas batang pisang kluthuk atau pisang batu. Berdasarkan penelitian, batang pisang muda bersifat mendinginkan karena mengandung zat-zat antioksidan serta antiinflamasi yang berfungsi membunuh bakteri dalam proses penyembuhan luka atau peradangan serta regenerasi sel pada tubuh bila dikonsumsi. Namun sebelum diolah menjadi masakan, batang pisang harus dicuci dengan air garam terlebih dahulu agar kandungan getahnya berkurang serta rasanya tidak terlalu pahit ketika dimasak dengan bahan lainnya nanti. Bu, ini daging burungnya, Bu. Ya, taruh sini aja dulu tuh. Oh, ya, Bu. Selanjutnya, sebagai tahap akhir, yaitu proses pemasakan. Bumbu rempah yang telah dihaluskan, kemudian ditumis hingga sedikit layu dan harum. Setelah bumbu beraroma harum, kemudian daging burung ruak pun ditambahkan ke dalam kuali dan terus diaduk bersama bumbu. Setelah bumbu sedikit meresap dan kuah mendidih, sebagai tahap akhir, irisan batang muda tunas pisang pun dicampurkan ke dalam kuali. Semua campuran komposisi bahan tadi dimasak hingga batang pisang layu serta kuah sedikit asat agar bumbu lebih meresap ke dalam daging. Sajian ruak lempah batang pisang merupakan salah satu resep masakan tradisional khas Pulau Bangka yang masih bertahan dan selalu digemari oleh warga di antara banyaknya olahan masakan modern. Daging burung ruak yang memiliki tekstur sedikit kenyal, layaknya daging ayam kampung, seolah menjadi perkawinan cita rasa yang pas dengan segarnya batang pisang muda dan kelat serta gurihnya bumbu rempah. Tak heran jika masakan tradisional ini biasa disajikan dan menjadi menu wajib di setiap acara keluarga maupun acara adat bagi masyarakat Pulau Bangka. Sebagai negara tropis, di wilayah Indonesia diberkahi beragam tanaman buah yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun dijadikan sebagai bahan dasar olahan jajanan maupun kue. Salah satunya buah cempedak. Buah yang masih satu keluarga dengan buah nangka ini dikenal akan aromanya yang khas serta rasanya yang manis ketika sudah matang. Tak heran bila bagi masyarakat Kepulauan Bangka, buah cempedak selain dikonsumsi langsung, seringkali dijadikan sebagai bahan utama dodol atau di sini dikenal dengan lempuk seperti di daratan Sumatera. Kali ini, aku membantu Ibu Royati, salah satu pengrajin jajanan tradisional di kota Pangkal Pinang, mengolah cempedak menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan kue Bugis khas dari Pulau Bangka. Kue Bugis merupakan jajanan kue tradisional yang dikenal akan teksturnya yang legit dan lembut.
Kue basah yang banyak dijumpai di beberapa wilayah Indonesia ini, selain mudah dalam proses pembuatannya, sebenarnya juga menggunakan komposisi bahan yang cukup sederhana. Kue bugis hasil kreasi Ibu Rohiyati selain menggunakan buah cempedak sebagai salah satu bahan adonannya, juga menggunakan buah naga, wortel, dan juga daun suji sebagai pewarna alami olahan kuenya. Komposisi bahan ini sengaja dipilih Ibu Rohiyati agar tetap mempertahankan bahan alami dalam kue olahannya. Sebagai bahan pewarna alami, buah naga, wortel, dan daun suji harus diparut kemudian diambil sari buahnya untuk dicampurkan ke dalam adonan nanti. Kue bugis dikenal sebagai olahan jajanan kue basah tradisional yang di dalamnya terdapat isian gula serta kelapa pada adonannya, atau dikenalnya dengan istilah undi. Namun kali ini, Ibu Rohiyati mencoba berinovasi dengan menggunakan cempedak sebagai bahan isiannya. Untuk dibuat isian, buah cempedak yang sudah dipisahkan dari biji serta akusuir hancur tekstur buahnya dimasak bersama dengan gula pasir sampai teksturnya halus. Meski sebenarnya buah cempedak memiliki cita rasa yang sangat manis, namun penambahan gula pasir ini fungsinya agar adonan selai lebih kental saat matang nanti, serta sebagai pengawet alami pada adonan selai. Setelah adonan selai mengental dan matang, proses selanjutnya adalah membuat adonan kulit atau adonan utama kue bugis. Adonan kue bugis dibuat dengan mencampurkan tepung beras ketan dengan gula, garam, dan sedikit air. Semua bahan ini diaduk hingga tercampur merata dan adonan kalis. Selanjutnya, sebagai pewarna adonan, tak lupa air perasan buah naga, wortel, dan juga daun suji pun ditambahkan ke dalam adonan tepung. Setelah adonan kalis, kemudian adonan dicetak atau dibentuk secara manual dengan tangan menjadi bulatan-bulatan yang berisikan selai cempedak yang telah aku buat tadi dan ditata di dalam loyang untuk dikukus nantinya. Dalam satu cetakan adonan, biasanya berisikan sekitar 40 gram kepalan adonan kulit yang diisi dengan sekitar 8 gram adonan isian selai cempedak. Kue bugis merupakan jenis kue basah yang biasa disajikan dengan adonan topping atau dibalut dengan adonan fla lembut yang melapisi bagian sisi luar kue. Layaknya proses pembuatan jenis kue basah lainnya, adonan kue bugis dimatangkan dengan cara dikukus dengan air mendidih. Setelah adonan setengah matang, adonan fla atau topping yang terdiri dari santan kelapa dan tepung beras pun ditambahkan ke dalam loyang dan dimasak hingga matang. Olahan kue bugis buatan rumah Ibu Rohiyati ini biasa dibuat berdasarkan pesanan untuk dijual.
Kue tradisional yang juga dikenal dengan nama red tortoise cake oleh orang barat ini terkenal akan kelezatannya.